Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pembelajaran kali ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep esensial geografi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu konsep esensial geografi? Baik, jika belum ada yang tahu, biar saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, konsep esensial geografi adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan mempelajari fenomena perubahan alam dan aspek sosial. Konsep esensial geografi ini ada 10, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Nah, yang pertama yaitu lokasi. Lokasi ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak suatu daerah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang membentang dari barat ke timur, sedangkan garis bujur adalah garis yang membentang dari utara ke selatan. Nah, lokasi absolut ini bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Seperti letak Indonesia, yaitu yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu yang selanjutnya yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan tempat yang berada di sekitarnya. Misalnya, letak Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu jarak mutlak dan yang kedua yaitu jarak relatif. Nah, jarak mutlak ini adalah jarak yang diukur berdasarkan satuan panjang seperti menggunakan meter dan kilometer. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dihitung berdasarkan satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, dan yang lainnya. Nah, contoh dari jarak mutlak dan jarak relatif yaitu misalnya dari titik merah yang pertama yaitu Pasar Imbanagara dan titik yang kedua yaitu SMA 2. Nah, jarak antara kedua tempat tersebut yaitu 5 km. Meskipun kita menggunakan kendaraan yang berbeda, jaraknya akan tetap sama yaitu 5 km. Sedangkan jarak relatif yaitu jika kita menggunakan angkutan yang berbeda atau sesuai dengan kondisi jalannya seperti ada kemacetan atau tidak, nah maka waktunya itu akan berbeda-beda gitu. Nah, konsep yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah kemudahan akses jarak tempuh menuju suatu titik. Misalnya dari kota A ke kota B. Dari kota A ke kota B ini memiliki jalan yang terjal, sedangkan kota A ke kota C menggunakan jalan tol. Nah, berarti untuk melewati jalan yang terjal, sarana yang tepat yang digunakan itu menggunakan sepeda motor maupun jalan kaki. Sedangkan jika di jalan tol bisa menggunakan mobil. Contoh yang lainnya yaitu keterjangkauan ketika kita akan pergi ke hutan, maka lebih terjangkau menggunakan jalan kaki daripada menggunakan sepeda motor. Untuk konsep yang keempat yaitu pola. Konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk dan persebaran fenomena.
baik fenomena alam ataupun fenomena sosial yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya yaitu pembangunan permukiman yang berada di daerah sekitar sungai mengikuti aliran sungai tersebut, yaitu bisa dilihat seperti ini memanjang. Lalu konsep yang selanjutnya yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan wilayah. Konsep morfologi juga bisa diartikan hubungan antara bentuk bumi dengan aktivitas manusia. Contohnya dari konsep morfologi yaitu perkebunan di dataran tinggi. Nah, untuk di dataran tinggi ini jadi aktivitas manusianya itu seperti bertani, berkebun, dan yang lainnya. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi atau dikenal dengan pemusatan merupakan pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena dengan berdasarkan aktivitas manusia. Contohnya yaitu pemusatan kawasan industri. Jadi kawasan industrinya itu mengelompok ada di suatu tempat. Nah, yang kedua yaitu biasanya di perkotaan itu suka ada perumahan elit seperti yang ada di gambar. Konsep yang selanjutnya yaitu nilai kegunaan. Manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di permukaan bumi pada makhluk hidup dan sifatnya adalah relatif. Seperti di kawasan pantai, jika memiliki kawasan pantai yang bagus, yang indah, yang jernih, maka pantai tersebut akan menjadi tempat pariwisata dan mempunyai nilai kegunaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Contoh yang kedua yaitu di dataran tinggi, misalnya seperti yang ada di gambar merupakan perkebunan teh. Jadi di dataran tinggi ini mempunyai nilai kegunaan bagi aktivitas manusianya itu menjadi seorang petani kebun teh. Lalu yang selanjutnya yaitu interaksi dan interdependensi. Interaksi atau interdependensi merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Definisi lain mencakup keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contoh dari interaksi dan interdependensi yaitu pedesaan menghasilkan bahan-bahan pangan yang akan didistribusikan ke perkotaan. Sebaliknya, perkotaan juga menghasilkan bahan-bahan industri yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, sehingga terjadilah interaksi antara pedesaan dan perkotaan. Konsep yang kesembilan yaitu diferensiasi areal. Diferensiasi areal adalah membandingkan antara dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, karena tiap wilayah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Contohnya yaitu mata pencaharian masyarakat sekitar pantai yaitu menjadi pelaut atau nelayan, dan masyarakat yang berada di daerah dataran tinggi, dataran rendah kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Lalu konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang ini adalah hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya yang merupakan suatu keterkaitan keruangan. Hal ini mendorong terjadinya sebab akibat antar wilayah. Contoh dari keterkaitan keruangan bisa dilihat pada gambar. Gambar yang pertama merupakan gambar terjadinya longsor. Terjadinya longsor ini bisa diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Lalu gambar yang kedua merupakan gambar banjir. Banjir ini bisa disebabkan oleh aktivitas membuang sampah sembarangan seperti pembuang sampah ke sungai. Jadi ketika terjadinya banjir, sungai itu meluap airnya dan terjadilah banjir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.